Perkenalkan, nama saya Lilis Sendriati, NIM saya F0271221021. Di sini saya akan mempraktekkan pada modul yang 11 mengenai Slim Booleans. Nah, pada praktek ini saya akan mempraktekkan tahap menu pelaporan pada Slim Boolean 9. Langsung saja kita buka pada portal Rockcharts Slim admin. Kemudian kita klik reporting. Nah, pada reporting ini kita dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah koleksi, jumlah eksemplar, dan sebagainya. Kemudian kita klik pada follow-on report. Nah, di sini kita dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman yang dilayangkan pada sistem sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total peminjaman hingga judul berdasarkan media CMD-nya. Kemudian kita klik pada menu membersih report. Nah, di sini kita dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka yang di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Nah, mulai dari total anggota, total aktivitas member, total anggota yang aktif, jumlah anggota yang menurut jenis keanggotaannya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada pemustaka atau pada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lainnya. Dan kemudian kita klik menu custom recapitulation. Nah, kemudian kita klik classification. Nah, di sini kita dapat rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi CMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input. Ke menu bibliografi, semua laporan bisa dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Kemudian kita masuk klik title list, itu di sini. Nah, di sini kita dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN, dan nomor panggilnya. Kemudian kita klik pada show more filter option. Nah, pada show more filter option ini kita dapat membuat pelaporan jumlah judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan juga dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik show more filter option ini. Kemudian kita klik pada item usage statistik ini. Nah, di sini kita dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini sangat penting untuk digunakan keperluan saat stok outname atau penyialan, dan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk berkelanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Nah, kemudian pada loan based classification, di sini dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna
keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Ini dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan suatu koleksi tersebut. Nah, semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Kemudian kita klik pada launch story. Nah, di sini kita dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Dan kemudian kita masuk pada menu due date warning. Nah, pada sini kita dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi yang hilang atau koleksi yang gangguan saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkang tagihannya. Dan kemudian kita masuk pada menu overdue list. Nah, sini dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Dan kemudian itu kita masuk pada menu step activity. Nah, di sini dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Slim, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada menu visitor statistik. Kita klik. Nah, di sini kita dapat membuat laporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Dan kemudian kita masuk pada visitor statistik by day. Nah, di sini kita dapat membuat pelaporan statistik pengunjung setiap harinya, dan ini memudahkan dalam menganalisis statistik kepadatan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Dan kemudian kita masuk pada menu visitor list. Nah, di sini kita dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjungnya yang datang ke perpustakaan, yang meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungannya. Kemudian kita masuk pada menu finish report. Nah, di sini pustakawan juga dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Kemudian kita masuk pada menu member find list. Ya, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Dan juga kita masuk pada menu procurement report. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan mengadakan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar apapun di diagram batang. Dan kemudian kita masuk pada tahap cara setting visitor counter. Di sini kita masuk pada folder Xtime terlebih dahulu. Kemudian kita klik Hotdocs, kemudian kita klik Slim 9, dan kemudian kita klik template.
dan kemudian kita klik default, dan kemudian kita klik parts, dan kita klik navbar PHP. Nah, ini kita buka dengan notepad, dan kemudian setelah itu kita copy file script di barisan yang keempat. Nah, ini, dan kemudian kita pastekan ke barisan 5. Nah, kemudian kita klik file dan save. Kemudian kita masuk pada localhost Slim 9. Nah, maka akan tampil Victor yang sudah tersedia. Sekian dari praktek mengenai Slim modul 11. Saya ucapkan terima kasih.